Guys, Hai guys. Sio lagi jalan-jalan, ini lagi musim summer. Jadi jalan-jalan, matahari ya panas nggak ya? Iya, enggak panas sih. Bilang, udah kapan kemari deh? Hai. Oh iya. Indonesia. Cerita Gio, semua ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Quality time untuk mencoba untuk libur bersama dengan keluarga. Biasanya kan itu libur sendiri-sendiri karena jadwalnya bentrok. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk libur bersama di hari Senin yang cerah ini. Karena ini adalah udah mulai summer. Jadi kalau misalnya untuk keluar juga itu lebih enak, nyaman karena tentunya begitu ya. Nah, dan kita juga mau menyapa teman-teman yang masih ada di Indo yang punya plan untuk berangkat ke Amerika Serikat. Semoga segala urusannya dipermudah tentunya dan kita bisa berangkat kemari dan bisa mengubah setidaknya perekonomian tentunya. Nah, mana nih dikenalin di bintang tamunya. Hai. Hai. Nah, ini kali kerja kita ini bersama karena kalau misalnya summer enaknya keluar bulan ya jalannya, karena kalau misalnya dingin kadang kita bisa menyesuaikan dengan cuaca karena dingin banget ya. Bagus Gio. Nah, gimana nih perasaannya pertama nyampe di Amerika? Ya, perasaannya pertama terkejut ya. Gak nyangka, maksudnya gak ada kepikiran nyampe di sini, tiba-tiba di sini gitu. Dan perasaannya ya pasti happy lah, cuman masih belum terbiasa karena kan suasana Indonesia sama sini kan sangat beda tuh, ya kan? Suasana yang beda dalam segi Kalau dari ini sih lingkungannya, karena dari bahasanya kali ya. Nah, jadi agak masih belum bisa melupakan suasana Indonesia gitu. bahwa Hai, good morning, selamat pagi Indonesia. Bertemu kembali bersama saya Jo tentunya di Cerita Ji. Bagaimana dengan kabar Anda? Semoga kabar Anda hari ini luar biasa dan tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini saya menyapa Anda dari kawasan Amerika Serikat. Nah, teman-teman, kali ini memang lagi mau musim panas, jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk keluar rumah bersama dengan keluarga dan kita bisa menikmati sinar matahari walaupun tidak terlalu terik tetapi cukup menghangatkan badan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang akan mengajukan visa Amerika Serikat atau yang sudah mengajukan dan tinggal menunggu waktunya wawancara? Nah, teman-teman yang baru akan mengajukan visa Amerika Serikat, tentunya ada beberapa hal yang memang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama itu adalah teman-teman itu harus mempersiapkan kemana negara tujuan wisata yang akan Anda tuju dan tentunya berapa lama waktu Anda akan tinggal di Amerika Serikat dan ada mana tempat Anda akan tinggal sewaktu Anda berkunjung ke Amerika Serikat. Itu adalah yang akan kamu isi di jasa tertulis tentunya. Nah, setelah kamu akan membayar dengan $160, maka semua itu nanti akan diproses dan kamu bisa menjadwalkan jadwal interviewnya kan. Nah, ini adalah menjadi suatu misteri bahwa kita tidak bisa menebak, hanya sibaratnya hanya bisa menerka-nerka. Karena kenapa? Bahwa setiap orang yang interview itu pasti memiliki background yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda tentunya, maka pertanyaan yang diajukan oleh pihak kedutaan itu juga pasti akan berbeda. Ada beberapa orang yang memang sudah bercerita ke kita bahwa saat mereka melakukan interview, mereka hanya menanyakan 1-2 pertanyaan saja dan mereka sudah mendapatkan visa itu sendiri. Dan ada juga orang yang memang melakukan banyak pertanyaan yang diajukan oleh pihak kedutaan, tetapi akhirnya mereka juga tidak mendapatkan visa itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini dokumen itu juga penting dan paspor kita itu juga jangan sampai kosong.
diusahakan kita itu berlibur terlebih dahulu ke negara-negara Asia, tentunya seperti Brunei, Malaysia, Thailand, itu juga boleh-boleh saja, karena itu menandakan bahwa kita memiliki uang di mana untuk kita berlibur tentunya. Karena begini, kalau misalnya untuk Amerika Serikat uang yang habis ya, kita menghabiskan uang itu berapa? Kemarin kebetulan ada yang nanya, kalau misalnya kita kemarin bertiga itu kita habis 65 juta, itu ongkos semuanya dan proses visa, paspor, anggap itu 65 juta. Setelah tiket PP ya, itu juga udah ada, dan $3.000 itu adalah uang saku. Karena $3.000 itu nanti akan ditanyakan kepada saat kita sampai di Amerika Serikat di bandara, tentunya saat kita berangkat pesawat, dan kita pasti akan dicek di imigrasi terlebih dahulu, dan mereka mengatakan berapa nominal uang yang kita bawa, maka kita akan menyampaikan kepada mereka $3.000. Nah, kita menanyakan kepada mereka apakah dia mau melihat atau tidak. Kalau misalnya dia mau melihat, ya tentunya Anda bisa menunjukkan kepada mereka Anda memiliki uang $3.000. Kalau misalnya memang tidak ada $3.000-nya, ya nggak usah. Ya pokoknya Anda harus cari aman lah ya, karena setiap orang itu pasti punya pengalaman yang berbeda saat mereka berada di keimigrasian. Yang paling penting menurut saya adalah di mana kamu bisa tenang dan relax, dan kamu bisa memberikan jawaban dengan pasti dan meyakinkan kepada mereka saat mereka akan mengajukan pertanyaan. Dan bagaimana kehidupan di Amerika? Nah, ada juga teman-teman yang nanya. Saya nggak bisa jawab satu persatu karena terus terang di sini cukup sangat sibuk sekali untuk mencari cuan. Karena sistem kerja di Indonesia dan di Amerika itu cukup sangat berbeda jauh. Tapi yang jelas di sini, apapun pekerjaan kamu cukup sangat dihargai sekali. Itulah yang membuat saya merasa nyaman di sini. Artinya mau kita bekerja apapun pekerjaan kita, mereka menghargai kita. Ya, bukan hanya sekedar sebatas kita bekerja untuk mereka dan mereka membayar kita dengan uang, bukan sebatas itu saja, tapi mereka juga memberikan suatu perhatian kepada kita bahwa kita bekerja untuk mereka. Itu yang berbeda. Dan yang kedua dengan yang buat kita kaget itu adalah suasana di sini itu dimana kita dididik untuk menjadi orang yang mandiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Karena di sini ya siapa kamu ya siapa saya. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya orang yang akan mencampuri urusan kamu. Cukup sangat berat sekali sebenarnya, tapi tetap tergantung bagaimana kamu menyingkapi dengan segala sesuatu yang ada di sini. Karena banyak sekali terkadang hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi, baik dari segi pekerjaan mungkin, atau mungkin juga dari segi lingkungan yang kita belum bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang sekitar, dan tentunya dengan cuaca ya. Contohnya misal waktu kita datang pertama kali itu waktu musim dingin, itu butuh penyesuaian yang cukup sangat berat sekali, karena dari segi keuangan kita juga sudah menipis tentunya, dan sampai di sini juga kita harus beli baju untuk musim dingin, dan itu juga mengeluarkan biaya yang luar biasa banyak. Nah, begitulah kira-kira perjalanan kita sampai ke Amerika Serikat. Dan ada juga yang nanya kenapa mesti ke Amerika Serikat dan mengapa kamu pergi ke sana. Itu sebenarnya karena satu hal, saya ingin membuka lembaran baru dalam hidup saya, dan saya ingin menutup lembaran lama, yang dimana lembaran cerita lama itu cukup sangat menyakitkan buat saya, sehingga selagi saya masih ada di Indonesia dan berinteraksi dengan orang-orang masa lalu saya, itu mengingatkan saya dengan kejadian pada bulan Mei itu sebelum puasa di 2000 sekian. Jadi terkadang memang rasa sakit itu bisa membuat kita itu untuk
menjadi lebih mandiri dan juga tentunya memaksa kita untuk berdiri dan menatap ke depan dan kita melangkah untuk masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya bahwa Tuhan itu tidak selalu mendidik kita dengan cara yang manis tentunya, dan ya rasa sakit yang pernah kita alami dalam hidup kita itu semua juga adalah izin dari Tuhan gitu. Jadi begitulah prosesnya kita sampai di Amerika Serikat. Sebenarnya banyak yang saya mau share kepada teman-teman